Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Gempa. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Anissa Fadila. Dan saya Bima Pertama Nasra. Saya Ahmad Fauzan. Saya Muhammad Agram Maulana. Untuk mempersingkat waktu, kami akan langsung mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama yaitu potensi bahaya gempa di Sumatera Barat. Sejarah gempa bumi di Sumatera Barat dalam 2 waktu terakhir. Yang pertama, gempa bumi yang terjadi pada tanggal 16 Februari 2004. Gempa ini berpusat di tanah datar, terjadi pada tanggal 16 Februari 2004 dengan kekuatan 5,6 skala Richter. Gempa ini disebabkan oleh aktivitas tektonik, yaitu pergerakan lempeng antar benua Sunda. Dampak dari gempa ini, yang pertama, 6 orang meninggal dunia, 10 orang terluka, dan 70 unit rumah rusak. Yang kedua, gempa bumi yang terjadi pada tanggal 22 Februari 2004. Gempa ini berpusat di pesisir selatan dengan kekuatan 6 skala Richter. Gempa ini disebabkan oleh aktivitas tektonik, yaitu terjadi di lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. Selain itu juga disebabkan oleh aktivitas sesar geologi dan pelepasan energi. Dampak dari gempa ini yaitu 1 orang meninggal dunia, 5 orang luka ringan, serta 151 bangunan dan rumah mengalami kerusakan. Yang ketiga, gempa bumi yang terjadi pada tanggal 25 Oktober tahun 2010. Gempa ini berpusat di Padang dengan kekuatan 7,2 skala Richter. Gempa ini disebabkan oleh aktivitas tektonik, aktivitas sesar geologi dan pelepasan energi, dan juga disebabkan oleh kegiatan seismik. Dampak dari gempa ini yaitu terdapatnya korban jiwa dan cedera, kemudian terjadinya pemadaman listrik dan gangguan layanan dasar. Selanjutnya yaitu gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009. Gempa ini berpusat di Pariaman dengan kekuatan 7,6 skala Richter. Yang kita ketahui, Sumatera Barat itu berada di antara 2 lempeng benua besar, yaitu lempeng Eurasia dan lempeng Indo-Australia. Kemudian terletak di patahan atau sesar Semangko dan terletak di patahan Mentawai. Ketiga daerah tersebut disebut juga dengan seismik aktif yang dapat mengakibatkan terjadinya siklus 200 tahun gempa besar yang terjadi pada abad ke-21 dan sekarang sudah memasuki siklusnya secara berulang. Baiklah, akibat 2 gempa yang terjadi kurang dari 24 jam. Yang pertama 30 September dengan skala 7,6 skala Richter, pusat gempa epicentrum 57 km di barat daya kota Pariaman, kedalaman hipocentrum 71 km. Gempa yang kedua adalah gempa dengan tanggal 1 Oktober, kekuatannya 6,8 skala Richter, berpusat di 46 km tenggara kota Sungai Penuh dan kedalaman 24 km. Gempa susulan yang lebih lemah. Yang pertama, petahan Mentawai di bawah laut, kerusakan parah di beberapa wilayah. Yang kedua, patah Semangko di daratan. Keguncang juga terjadi di Pematang Siantar, Medan, Kuala Lumpur, Bandar Seri Begawan, Lembaklang, Jabodetabek, Jakarta, Singapura, Pekanbaru, Jambi, Kota Batam, Palembang, dan Bengkulu. Dampak dari gempa tersebut adalah korban tewas dengan jumlah 6.234 jiwa dan mengalami luka-luka dengan sekitar 2.180 orang. Ketiga, peringatan tsunami sempat dikeluarkan namun segera dicabut. Kerusakan rumah maupun kebakaran. Gempa bumi 25 Februari 2022, Kabupaten Pasaman Barat, terjadi pada pukul 8:39 waktu Indonesia bagian Barat dengan 6,1 skala Richter dan 5,2 skala Richter. Gempa bumi kerap rangka aktivitas patahan aktif sesar Semangko di segmen Talamau. Mekanisme pergerakan mendatar. Guncangan dirasakan di Pasaman, Agam, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Padang, Kota Payakumbuh,
Aek Godang, Gunung Sitoli, dan pesisir selatan, Rantau Parapat, Nia Selatan, Bangkinang, Kuala Lumpur, Klang, dan Seramban di Malaysia serta Singapura. Dampak dari gempa tersebut, korban tewas dengan jumlah 27 orang dan luka 457 orang, luka berat sekitar 52 orang, pengungsian 16.000 orang, dan ratusan rumah sakit, ratusan hektar areal pertanian hancur. Gempa bumi pada 25 April 2023 di Kepulauan Mentawai pada pukul jam 3 pagi waktu Indonesia bagian Barat dengan skala Richter 7,1. Gempa rangka aktivitas subduksi lempeng Indo-Australia segmen Siberut dengan kedalaman 23 km, memiliki mekanisme pergerakan naik. Gempa susulan 9 kali, kekuatan terbesar maksimum 5. Guncangan dapat dirasakan hingga ke negara tetangga Malaysia dan Singapura. Dampak dari gempa tersebut adalah tsunami di Pulau Tanah Bala pukul jam 3.17 waktu Indonesia bagian Barat, 17 menit setelah gempa terjadi dengan ketinggian 11 cm. Yang kedua, satu rumah roboh dan dua rumah sakit dan satu sekolah rusak. 3. Pemadaman listrik berdampak pada lebih dari 89.000 rumah di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Utara. 2. Dampak gempa bumi terhadap jembatan-jembatan di Sumatera Barat. Yang pertama yaitu letak struktural. Letakan struktural adalah letakan pada pilon atau tiang penyangga dan girder atau bala utama dan elemen struktur lainnya. 2. Deformasi geometrik adalah pelentungan atau pergeseran yang menyebabkan mengganggunya keseimbangan struktural, berpotensi menyebabkan kolaps. Yang ketiga yaitunya kerusakan sambungan adalah patahan pengikat atau koneksi yang longgar sehingga kehilangan stabilitas jembatan. Yang keempat, keruntuhan segmen, yaitunya strukturnya sudah lemah. Yang kelima, pondasi tidak stabil, yaitunya terpengaruh oleh getaran sehingga menyebabkan pergeseran atau penurunan yang dapat merusak struktur di atasnya. Keenam, kehilangan daya dukung, yaitunya berat tidak dapat lagi menahan beban kendaraan dengan aman sehingga berisiko tinggi bagi pengguna jalan. 7. Infrastruktur pendukung seperti akses jalan, saluran air dan fasilitas lainnya. 3. Penanganan gempa bumi pada masa tanggap darurat dan rekonstruksi. Yang pertama yaitu penilaian awal. Penilaian awal terbagi dua, yaitu evaluasi kerusakan dan identifikasi kebutuhan. Yang kedua, penyelamatan dan evakuasi. Terbagi dua juga, terdiri dari tim penyelamat dan evakuasi korban. C. Distribusi bantuan. Terbagi atas logistik bantuan, itu mengatur distribusi bantuan kemanusiaan termasuk makanan, obat-obatan, dan perawatan darurat. Koordinasi lembaga bekerja sama dengan pemerintah, LSM, dan organisasi internasional untuk mengoptimalkan bantuan. D. Informasi dan komunikasi. Terbagi dua juga, sistem informasi itu untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang keselamatan, bantuan, dan layanan yang tersedia. Yang kedua, penyuluhan itu memberikan informasi tentang tindakan keselamatan kepada masyarakat. A. Perencanaan dan desain. Analisis kerusakan itu untuk menentukan prioritas rekonstruksi. Desain tahanan gempa, mengembangkan desain bangunan dan infrastruktur baru yang tahan terhadap gempa berdasarkan standar seismik yang berlaku. B. Pelaksanaan rekonstruksi. Pembangunan kembali, melibatkan kontraktor yang berpengalaman dan mematuhi standar keselamatan.
partisipasi masyarakat, melibatkan masyarakat dalam proses rekonstruksi untuk memastikan bahwa pembangunan memenuhi kebutuhan lokal. C. Pendidikan dan pelatihan. Program pelatihan untuk tenaga kerja lokal dalam teknik konstruksi yang aman dan tahan gempa. Edukasi publik, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang risiko gempa dan pentingnya bangunan tahan gempa. D. Monitoring dan evaluasi. Evaluasi proyek untuk memastikan bahwa semua tujuan tercapai dan sumber daya digunakan secara efektif. Sistem monitoring untuk memantau kondisi infrastruktur yang telah dibangun kembali. Penanggulangan risiko bencana. A. Pengembangan rencana kontingensi terbagi antara rencana darurat. B. Peningkatan infrastruktur terbagi penguatan infrastruktur dan zonasi risiko. Tanggapan darurat, respon awal. Tim SAR dan relawan segera dikerahkan untuk memberikan bantuan. Pengungsi dipindahkan ke tempat aman, mobilisasi tenaga medis dan pengiriman obat-obatan serta alat kesehatan. Bantuan darurat itu distribusi makanan, air bersih, dan perlengkapan darurat ke daerah yang terdampak. 2. Penyediaan tempat tinggal sementara untuk pengungsi di lokasi yang aman. Koordinasi, pemerintah daerah bekerja sama dengan berbagai lembaga, termasuk lembaga kemanusiaan dan organisasi non-pemerintah, untuk mendistribusikan bantuan secara efektif. Koordinasi antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), pemerintah daerah dan organisasi non-pemerintah atau LSM untuk mempercepat penanganan. Komunikasi yang baik antara semua pihak terkait untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Rekonstruksi, proyek rekonstruksi, tentu tim teknis menilai kerusakan infrastruktur dan rumah-rumah untuk menentukan langkah perbaikan yang diperlukan. 2. Pembangunan infrastruktur dasar termasuk jalan, jembatan, sekolah, dan fasilitas kesehatan. Pendanaan terbagi 2. Pertama, pemerintah daerah dan pusat, sumbangan internasional dan LSM. 2. Pendanaan dari donor luar negeri dan lembaga internasional, UNICEF, Palang Merah, dan lembaga PBB. Keterlibatan masyarakat. Pelatihan untuk masyarakat tentang teknik bangunan yang tahan gempa, penggalangan dana, peran lembaga masyarakat, antara lain memberikan masukan, mendampingi korban, dan mengawasi penggunaan dana bantuan. Rapat koordinasi antara lain untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka dalam proses pemulihan. Monitoring dan evaluasi. Mengawasi proyek rekonstruksi untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas, serta untuk memastikan bahwa proyek memenuhi kebutuhan mereka. Program mitigasi, meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana melalui pendidikan dan pelatihan. Pembangunan sistem peringatan dini dan peningkatan infrastruktur publik untuk ketahanan bencana. Pemetaan risiko, melakukan pemetaan zona rawan gempa untuk membantu perencanaan tata ruang dan pembangunan yang lebih aman. Pelibatan masyarakat, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan program mitigasi agar mereka lebih memahami risiko dan langkah-langkah pencegahan. Mungkin sekiranya dari teman-teman sekalian, jika ingin bertanya, kami persilahkan atas waktu dan tempatnya. Di kolom komentar ya guys. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.